Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog, di mana kita akan membahas berbagai topik menarik tentunya bersama saya Ergi Virgiati. Pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai kegiatan Bamasung 6, lestarikan sungai kita menuju Tabalong Maju. Nah, untuk bisa membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang narasumber yaitu dari Ketua dan Sekretaris Kegiatan Bamasung 6. Apa kabar Pak Haris dan juga Pak Arifin? Ini Mas apa Bapak nih saya panggilnya ya? Panggil Mas aja karena memang masih muda sekali ya, Mas Haris dan juga Mas Arifin. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa kegiatan Bamasung ini bukan yang pertama kalinya, betul ya? Dan ini sudah sudah tahun yang ke-6. Ya, yang ke-6 kalinya. Wah, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita berbicara topik yang lebih lanjut lagi, ini untuk pemirsa yang ada di rumah, apa sih Pak, Mas, yang namanya Bamasung itu apa sih gitu? Boleh dong diceritain dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Padilla. Saya sebagai Ketua Pelaksana Bamasung. Jadi Bamasung ini dia dari pelaksananya yaitu komunitas jelajah Tabalong, itu ya, komunitas jelajah Tabalong. Tapi di dalamnya ada program Bamasung, Balarut Maharagu Sungai Tabalong. Ya, seperti itu. Ini luar biasa sekali karena kegiatannya sangat positif ya. Ini sekalian juga mengedukasi masyarakat, juga ada kegiatan yang memang membersihkan Sungai Tabalong ya. Ini lagi curah hujan tinggi seperti ini, apakah tetap berjalan atau memang gimana nih Mas? Ya, benar. Memang kami untuk balarutan sungai ini karena memang rutenya juga panjang untuk membersihkan sungai. Kami mengapa debit air itu tinggi, bukannya untuk mendoakan banjir ya, kami tidak ya. Artinya dengan debit air yang pasang dan deras seperti ini malah membantu kami untuk cepat artinya pengarungan sungainya itu cepat, lebih berasa adrenalinnya, dan juga untuk cepat sampainya, karena pengukuran waktu di acaranya itu memang agak sedikit di outdoor activity ini dia memang harus waktu kita tuh ada yang dipercepat juga ada yang diperlambat. Itu karena memang kami mengincar airnya pasang seperti itu. Dan memang ketika event ini, kegiatan ini juga diadakan pas bulan Desember ya, pas curah hujan memang sedang tinggi ya, di puncak curah hujan. Wah, nah mengapa sih sungai menjadi pilihan atau fokus utama dalam upaya pelestarian lingkungan? Apa saja nih yang menjadi pertimbangan dari Bamasung ini? Kenapa sungai sebagai fokus utama kami? Karena sungai ini tempat penghidupan ya, tempat penghidupan orang zaman dulu, dan juga sekarang masih kita pengharapan kita di sungai. Karena sungai ini dari dulunya sampai sekarang bentuknya seperti itu aja. Ya, sungai itu seperti itu ya, dan wajib kita lestarikan sungai itu. Di samping juga untuk pelestarian sungai itu kami fokuskan ke sungai, lebih membaur dengan masyarakat bantaran sungai yang ingin kita sosialisasikan bahwa jangan membuang sampah ke sungai seperti itu, karena sungai itu sendiri tempat kita hidup juga awal mulanya, seperti itu yang jadi fokus kami. Di samping juga ada petualangan yang menarik yang dalam hal ini kita juga perlu safety ya kan, seperti ya, harus bisa berenang dan segala macamnya. Oh, berarti memang tidak sembarangan ya untuk para peserta dari Bamasung ini? Iya, tidak ada syarat dan ketentuannya. Iya, berarti benar, Mbak. ya. Benar. Wah, ini kalau misalkan kita melihat pemirsa dari Bamasung 1 sampai dengan Bamasung 6, berarti ini tandanya bahwa kegiatan ini benar-benar konsisten ya, Bapak dilakukan setiap tahunnya. Ini luar biasa sekali. Nah, tujuan dari jangka panjang dari kegiatan Bamasung ini seperti apa nih Mas? Ya, tujuan jangka panjangnya ya dari Bamasung ini sebenarnya kita sebagai komunitas yang penyelenggaranya itu lebih mengedepankan masyarakat untuk lebih menggunakan sungai ini sebagai tempat kehidupan kita, di mana juga dia bisa berupa ya, memang kalau lebih besarnya ya impiannya lebih ke event-event sungai,
ada wisata sungai seperti itu. Dalam hal ini kan kami hanya Maharagu, ya kan, Maharagu sungai aja. Kalau di daerah lain kami mencontohkan sungai-sungai lain itu menjadi tempat penghasilan masyarakat. Misalnya ada wisata air segala macam seperti itu, dikelola supaya baik oleh masyarakat sebenarnya seperti itu. Ini bisa dibilang hajatan ya, setiap tahun itu selalu ada bamasungan ya. Iya, dia rangkaian sebenarnya Mbak. Dia rangkaian hari jadi. Rangkaian hari jadi. Iya, Di Desember ya sebenarnya, dan juga bertepatan dengan airnya lumayan banyak, lumayan meluap airnya. Sedang tinggi rangkaian berarti hari ya. jadi ya. Wah, seru sekali ini. Ini sebenarnya masyarakat hanya tahu ada Bamasung tapi tidak pernah tahu rangkaiannya ini seperti apa saja nih. Apakah hanya susur sungai saja atau ada atraksi lainnya atau ada lomba untuk menghias dari rakitnya sendiri seperti apa nih Pak? Ya. Oke. Jadi Bamasung ini sebenarnya Mbak ya, dia bukan murni inisiasi komunitas ya yang mengerjakannya ya. Dia sebenarnya dulu dari PT Adaro Indonesia yang dalam hal ini bermitra dengan komunitas. Nah, dalam hal ini program-program lingkungan di PT Adaro Indonesia itu diinisiasi oleh kawan-kawan komunitas untuk menjadi suatu sinergi lingkungan yang bersih dan juga kampanye-kampanye lingkungan seperti itu. Nah, dalam rangkaian acaranya memang ada euforia kita sebenarnya supaya si peserta lomba ini bisa tertarik gitu dengan kami. Makanya dalam rangkaian acara itu dia ada lomba-lomba juga Mbak. Dia kategorinya ada lomba lanting terbaik, ada kampanye lingkungan terbaik, dan juga ada sampah terbanyak ya, pengumpulan sampah ya. Sebenarnya seperti itu Mbak. Kita ya lebih intinya tuh sebenarnya pelestarian sungainya. Bagaimana kita menjaga sungai kita supaya lestari, tetapi dengan seiring berjalannya waktu kita kombinasi dengan ada lomba yang sampai terakhir acara itu peserta itu masih semangat. Nah, itulah kami susupkan dengan adanya lomba, Mbak, seperti itu. Seru sekali. Dari Bamasung 1 sampai dengan Bamasung 6 sekarang jumlah pesertanya ada berapa nih, Mas? Kalau sejarahnya ya, Bamasung itu di 2019 sebelum Covid ya, kami pernah menyelenggarakan. Itu rutenya kami dari Kecamatan Harwai ya, daerah Mahi sana, terus sampai finishnya ke Desa Murung Karangan ya. Desa Murung Karangan artinya setelah Mantuil itu yang pertama. Jumlah peserta itu hanya kita di dalam kabupaten aja, lingkup komunitas, apakah itu dia UPBS, apa itu dia pegiat alam, pegiat lingkungan, seperti itu aja. Menginjak dia tahun ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumayan banyak animonya, ada peningkatan. Ya tadi peserta kita tidak jauh, biasanya UPBS, habis itu pegiat lingkungan, pelestari alam, contohnya seperti itu, dan dinas-dinas juga sering ikut di acara kita. Ikut terlibat dari dinas-dinas pemerintahan, luar biasa. Dan juga ini lumayan ya, di Bamasung 6 yang akan kita laksanakan ini peningkatannya ada kami peserta dari luar daerah. Oh, ikut serta. Iya, seperti komunitas pecinta alam ya, kampus-kampus ya, seperti kampusnya Stihsa Sultan Adam, sekolah hukum itu ada mapalanya Green Justice, itu ikut juga mengarungi sungai. Terus ada mapalanya Stipan Pancasetia ya, itu Gilmar Mapala. Habis itu ada dari Mapala Silpa, Fakultas Kehutanannya Unlam. Ya, itu ada pesan. Dan juga ada dari Nansaruna ya, Setia Tabalong, Mapala Nansaruna. Ini luar biasa sekali, berarti para pegiat lingkungan semua yang terlibat ya di Bamasung 6, berarti berbeda dengan Bamasung 5 ya. Ini lebih meriah lagi. Lebih meriah. Iya, lebih meriah. Ini mohon maaf kalau misalkan salah saya bisa dikoreksi Mas ya. Karena saya yang baca bahwa 2023 Bamasung 5 ini berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 2,9 ton. Wah, benar. Ini sampai merinding. Sebanyak sampah itu berhasil dikumpulkan. Target untuk Bamasung 6 ini apakah lebih banyak lagi atau gimana? Ini sebenarnya dilematis ya Pak ya, kalau misalkan semakin banyak berarti masih banyak yang buang sampah. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi positifnya lagi bahwa ketika sampah di banyak tersebut terangkut berarti sungainya menjadi lebih bersih gitu kan ya. Gimana nih Mas?
Aha. Kalau segi sampah ya, memang terbanyak kemarin tuh di 2023 ya, di Bemasungnya tiga, Bemasung 5, Bemasung 5. Bemasung 5, Bemasung 5 itu 2 ton aja sebenarnya, 2 2 ton, ton. 2 ton. Kalau Sebenarnya yang 2,9 itu tuh di Bamasung 4. Oh, berarti memang fluktuatif juga ya, maksudnya tidak nggak ada yang banyak, ada yang naik turun ya, berarti ya. Iya, benar-benar. Karena memang Bamasung itu tadi ya dirancang untuk kesadaran masyarakat di sekitar sungai, bantaran sungai yang kami lalui itu untuk lebih proaktif untuk membersihkan sampahnya sebenarnya ya, dengan kami mengarungi sungai itu. Dan juga si peserta juga akan mengangkat sampah-sampah yang ada di pinggiran sungai seperti itu. Kalau peningkatan ya memang ada peningkatan di 2022 yaitu Bemasung 4 ya. Terus di 2023 kami hanya dapat 2 ton saja. Yang mudah-mudahan dengan Bemasung di tahun 2024 Bemasung 6 ini mudah-mudahan kami banyak mengambil sampah lagi dengan bantuan para peserta tadi untuk kita kumpulkan. Bukan berarti juga ya untuk masyarakatnya itu ya, artinya ya semaksimal mungkin mudah-mudahan bisa lebih banyak ya kan, karena sampah ini Mbak kebanyakan tuh mengendap di bawah lumpur-lumpur, iya lumpur-lumpur itu ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses atau metode yang digunakan dalam kegiatan Bamasung agar dapat mengoptimalkan pengambilan sampah di sungai ini dengan efektif? Karena kalau misalkan orang awam kan berpikir mungkin yang hanya mengapung saja nih sampahnya yang diambil. Nah, apa nih metode atau prosesnya seperti apa? Kalau dari kami ya, metode kami, karena memang kami ini komunitas Mbak ya, kami yang komunitas ini hanya menyelenggarakan ini, kami belum bisa memakai metode yang lebih dalam dan lebih besar ya untuk bagaimana proses pengangkutan sampah itu. Yang kami jalankan adalah metode hanya mengambil sampah-sampah yang ada di pinggiran sungai saja. Itu saja. Apakah dia itu yang larut di bawah sungai itu, dia itu terbawa gitu ya? arus, itu aja yang kami ambil sebenarnya Mbak ya. Kalau ada teknologinya atau mesinnya atau teknologi untuk mengangkut sampah itu terangkut yang di endapan itu memang bukan ranah kami sebenarnya Mbak. Itu mungkin ada bidang dari pemerintah atau dari perusahaan ya mungkin yang lebih canggih untuk mengangkut itu, karena memang kami tidak mampu ke situ. Itu nah. Sebenarnya ini acara hanya menyemarakan hari jadi dan juga menyadarkan kampanye ke masyarakat sekitar. Ya itu tadi. Iya benar, karena memang dampaknya dari para masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai itu luar biasa sekali dampaknya. Ini juga mungkin sampah-sampah yang mengapung yang sering kita terlihat ya kalau misalkan di jalan-jalan gitu ya. Ini kegiatannya sangat positif sekali. Oke, kita akan lanjut lagi perbincangan kita di segmen kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentunya. Nah, tadi ada yang penasaran nih, siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan Bamasung 6 kali ini? Nah, ini biasanya menjadi pertanyaan dari masyarakat. Apakah masyarakat biasa bisa terlibat ikut untuk memeriahkan Bamasung ini, atau memang tadi yang Bapak sebutkan bahwa Bamasung ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah terlatih? Nah, silakan boleh Pak diceritakan nih. Oke. Kami sebagai panitia pelaksana ya, dari dulu memang peserta itu kami tekankan wajib bisa berenang untuk mengikuti acara ini, dan mereka dalam satu kelompok dulu yang terdaftar, misalnya kelompoknya itu kelompok masyarakat atau Karang Taruna yang ikut andil dalam balarutan kita sambil memilah sampah ini, kelompoknya itu sudah kita filter, kita berikan SOP ya, atau juknis atau tatipnya seperti ini loh. Kalau mau menjadi peserta itu seperti ini loh. Wajib bisa berenang, mereka suka camping, mereka suka petualangan, dan berani apa kata orang tuh, berani bersosialisasi. Bisa menyebutkan yel-yel lingkungannya. Jadi kami adakan wadahnya itu, yaitu wadahnya di Bamasung.
Dimana saat kita lagi berpetualang, lagi rame bersosialisasi, kita juga menyalurkan bakat kita untuk menyampaikan yel-yel kepada masyarakat sekitar agar jangan membuang sampah seperti itu. Artinya masyarakat tidak menutup kemungkinan kami peran sertanya, tapi peran serta masyarakat di sini adalah hanya di bantaran sungai yang jangan lagi membuang sampah ke sungainya itu. Iya, untuk yang bagian pembersihan sampahnya kami yang pada waktu itu di event acara itu yang di 2 hari itu. Artinya mohon jangan membuang sampah pada waktu acara kami. Nah itu Mbak, mohon jangan membuang sampah pada waktu acara kami, karena kami pun juga risih juga kan kami kan kalau ada di acara membuang sampah ya. Artinya kami ini kurang masih gitu. Iya, berarti masyarakat dilibatkan hanya untuk melihat bagaimana peserta dari Bamasung ini adalah orang-orang yang profesional ya Pak ya, betul ya, memang dari komunitas pecinta alam ya, itu kan memiliki skill yang luar biasa sekali yang tidak sembarangan orang, karena memang resikonya pun cukup tinggi ya Mas ya. Wah ini luar biasa sekali. Jadi semoga pesannya tersampaikan kepada masyarakat yang ada di pinggir jalan, mungkin memberikan support berupa tepuk tangan kah atau atensi, apresiasi kepada para peserta dari Bamasung nanti ya. Ini disiap-siap. Nah kapan diadakannya nih Mas? Nih, acara Bamasungan ini masyarakat siap menanti di pinggiran sungai ini. Kapan dilaksanakan acara Bamasungan ini? Acara Bamasungan ini diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 29. 28 atau 29 berarti hari Sabtu dan hari Minggu ini. Oh, boleh dong startnya dari mana, rutenya berakhir di mana, boleh diinformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Untuk startnya di Sulingan Dalam, itu sekitar 10 km dari rest area. Rest area itu kita mulai rest areanya itu apa? Kita beristirahat di situ. Karena memang dua hari ya ini ya programnya. Dilanjutkan hari Minggu sampai desa Ampukung. Wah itu lumayan jauh ya berarti ya rutenya ya. Dalam kegiatan itu juga apa saja yang dilakukan setelah di rest area? Apakah memberikan informasi atau adakah yang lainnya? Jadi kita startnya nanti Mbak ya di Kompleks Sulingan Dalam ya, kembali ke Bamasung 4 tahun 2021 ya, Bamasung 4 itu kita dari startnya Sulingan Dalam Komplek PLN. Nanti hari Sabtu itu dari pagi, mungkin pengarungan itu jam 9 ya, pengarungan itu jam 9 dilepas peserta itu semua untuk menuju ke pit stop pertama, yaitu camping river kita. Dari jam 9 mungkin mendarat nanti mungkin jam 5 di desa Manduin, pinggir sungai sebelah kiri. Nah itu seberangnya Sungai Pimping, ada desa Manduin. Kita sudah berkoordinasi dengan desa juga di situ untuk mengadakan camping bareng malamnya. Artinya si perahu itu akan mendarat di pinggiran desa Manduin, dan di situ juga kita meminta izin untuk mengadakan sedikit ada sharing session atau apa untuk beristirahat peserta, karena malam tidak ada rest Mbak. Malam tidak ada rest, tidak ada touring malam. Full istirahat aja. Ya dari pagi tadi kan mereka berangkat sampai sore. Sore mereka sudah menuju ke dermaga mereka untuk beristirahat di darat di Desa Manduin tadi. Terus lanjut besoknya hari Minggu itu rest lagi Mbak dari Desa Manduin itu, mungkin berangkat jam 9, nanti finishnya ke sedikit lewat pada Kalua di daerah Ampukung sebelah kiri juga. Itu sudah kita koordinasi dengan desanya juga untuk di situ ada acara pembagian lomba tadi siapa yang menang semuanya, dan juga di situ ada penimbangan sampah. Penimbangan sampahnya kita ada dua kegiatan. Di hari pertama di Desa Manduin kita akan timbang sampah dulu, terus sampahnya akan diangkut oleh DLHD, oleh Pemda sini. Terus hari kedua baru diangkut lagi sama DLHD. Tapi akumulasi hitungan sampahnya yang didapat oleh beberapa peserta tadi itu akan kita kumpulkan. Berapa kiloannya sudah kita kumpulkan. Banyak. Bagaimana sih masyarakat bisa berperan aktif dalam kegiatan Bamasung, dan mengapa partisipasi masyarakat ini sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sungai ini?
Ya. Kalau melihat ya dari beberapa kita bermasuk dari tahun ke tahun, itu memang partisipasi masyarakat di awalnya memang tidak terlalu antusias ke acara kami. Lalu tahun berikutnya di Bemasung 2, 3, 4 ini dan 5 lumayan ada peningkatan antusiasi masyarakatnya. Artinya mereka tidak membuang sampah tadi, Mbak. Minimal itu pada waktu acara kami mereka tidak membuang sampah gitu lah. Maksud kami itu buanglah sampah kepada tempatnya, maksudnya itu bukan sungai sebagai tempat sampah, tong sampah terbesar, bukan seperti itu. Jadi masyarakat sudah mulai sadar dan juga apresiasinya mereka menyemangati kami di pinggir sungai. Artinya kalau ada yang mau mendarat atau kelelahan atau apa, masyarakat dengan senang hati mungkin mereka membantu kami dalam hal logistik ya, dan segala macamnya. Ya juga minimal ada apa kata orang di kampung kita di dalam Tabalong ini ya, sejenis kayak sampah-sampah kayu ya, sebenarnya itu mereka juga bisa menyingkirkan. Di saat kami lewat itu mereka menyingkirkan kayu-kayu dan segala macamnya, dan keramba-kerambanya juga disingkirkan juga. Ini adalah salah satu peranan aktif masyarakat untuk membantu kegiatan ini berjalan dengan lancar. Nah, lalu bagaimana nih agar kegiatan Bamasung ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat? Misalkan ini kan 1 tahun sekali nih Mas nih, apakah nanti akan ditambah jadi 1 tahun 2 kali supaya sungainya jadi lebih bersih lagi nih? Iya, sebenarnya kami juga mengharapkan dalam 1 tahun itu lebih banyak lah lagi sebenarnya dengan kami acara Bamasung ini memanggil lagi komunitas-komunitas lain yang sama pemahaman kita tentang pelestarian sungai agar lebih juga mengadakan event-event sebenarnya. Jadinya jangan kami saja, maksudnya tuh jangan komunitas kami aja, jangan. Artinya orang di dalam Tabalong pun, apakah itu dia masyarakat atau apa, LSM ataupun dia mahasiswa dan kelompok-kelompok yang lain, itu juga bisa mengimprovisasi acara seperti kami. Artinya mengkombinasi seperti apapun. Jangan dilihat orang cuman balarutan aja yo, jangan sampai. Nah, artinya ada yang lebih lagi, konten-kontennya dibanyaki aja dari acara kami. Memang itu impian kami, dan kalau memang ada dukungan lebih besar dari semua masyarakat Tabalong dan semua di dalam Tabalong ini yang sebenarnya dalam hal ini mungkin ya pemangku kebijakan ya, kalau mau setahun 2 kali juga bisa sebenarnya. Bisa asal ya. Memang kita harus ada dukungan juga gitu, Mbak. Selama ini kita dukungannya agak kurang. Mudah-mudahan tahun depan bisa collab sama pemerintah, iya, sama instansi yang lain, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Baik, ini semakin seru perbincangan kita. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kita akan kembali lagi berbicara tentang Bamasungan setelah iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia dalam program Dialog. Berbicara tentang Bamasungen ini adalah hal yang sangat positif dan juga seru. Dari tadi kita ngobrol di belakang ya Mas ya. Ternyata ini lantingnya ini terbuat dari ban bekas dari perusahaan ini, unik sekali ya, karena pemanfaatan barang atau ban bekas digunakan untuk susur sungai ini. Ini kenapa tiba-tiba terfikirkan seperti itu, seperti itu, dan ini tadi ada berapa, 17 ya yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar dan akan ditutup di 24 peserta. Nah, ini katanya tadi di belakang akan ada lanting ya, kita sebutnya lanting atau ban sih Mas? Lanting ya. Nah, lanting terbaik ini kan akan dilombakan. Benar. Nah, apa sih yang dilihat ini, mungkin buat pemirsa juga yang di rumah sedang bersiap-siap, kategori seperti apa nih yang bisa memenangkan dari lanting terbaik ini? Oke. Jadi Bamasung ini kita inovasinya ya dari 2020 Bamasung 2 sampai dengan menuju ke Bamasung 6 ini, kita semuanya sarananya adalah ban bekas tadi ya. Memang di Bamasung 1 di tahun 2019 itu kita memakai lanting bambu ya.
Tapi karena memang ketersediaan bambu kita dan juga pengolahannya agak-agak lumayan mahal, jadi kami inisiatif di Bamasung 2 sampai sekarang itu kami memakai ban bekas dari ban dalamnya perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini juga banyak yang menyumbang ban bekas perusahaan tadi ya. Kami surati perusahaan seperti PT SIS, seperti PT Buma, itu mereka mempunyai ban yang sudah upgear ban dalamnya, kami tambal dan akhirnya kami bikinlah lanting itu dari ban bekas tadi. Banyak peserta kami suruh mengkreasi. Dari panitia kami hanya menyediakan 4 buah ban dalam aja yang begitu dikompak itu akan dia mengapung di sungai. Tinggal komunitas atau peserta itu per kelompok tadi akan membuat itu sebagai tempat berteduh atau tempat mereka mengarungi sungai yang berjam-jam tadi, dengan mungkin sejenis membuat rumah-rumahan, tempat berteduh. Mereka juga bisa situ tidur, masak, sekaligus bercanda dan juga mengarungi sungai Tabalong ini. Variasi mereka macam-macam, ada yang berbentuk rumah, ada yang berbentuk seperti mobil ya kan, macam-macam ya kan, perahu-perahu, kapal, mini-mini kapal. Dan itu penilaian kami nanti dari hari pertama sampai hari terakhir kami nilai adalah masih berbentuknya seperti hari pertama, artinya tidak hancur. Meskipun diterpa badai atau karena tersangkut oleh ranting-ranting, nanti bentuknya masih bagus dan itu lumayan kuat. Di situ penilaian kami di kategori lanting terbaik. Lanting terbaik. Ya, satu kategori itu di lanting terbaik. Oke, jadi ketika awalnya lanting berbentuk seperti itu, kondisinya harus sama seperti itu. Itu adalah kategori untuk pemenang dari lanting terbaik ya. Berarti bisa di-prepare, bisa dipersiapkan dari sekarang bagaimana membuat lanting yang kokoh ini untuk berlarut selama 2 malam. Wow, luar biasa sekali. Nah, kita berbicara lagi tentang dampak jangka panjang yang diharapkan dari program Bamasung terhadap kualitas air dan juga keberlangsungan ekosistem sungai. Ini kalau misalkan berbicara tentang ekosistem, tentang kualitas air, ini kayak pegiat-pegiat lingkungan ini sangat expert sekali nih. Gimana nih, Mas? Iya. Kemarin kita juga ada diskusi ya dalam hal ini, kita kelompok komunitas pencinta sungai ini, dalam hal ini kami komunitas Jelajah Tabalong diundang, sangat beruntung lagi kami, sangat beruntung sekali kami mewakili komunitas pencinta sungai ini untuk digabungkan pada waktu itu pelatihan di Loksado oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Jadi ada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, di dalamnya itu Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 yang meliputi Kalsel Tank, kayaknya Kalsel Tank, dan itu kantornya ada di Banjarmasin dekat Trisakti. Kemarin kami dikumpulkan di Loksado untuk di in-house training ya, bahwa memang Bamasung itu salah satu inisiatif komunitas yang sangat sangat berpengaruh pada waktu pemaparan pemerintah Kalsel di nasional. Artinya keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam hal ini pembersihan sungai itu membuat nilai bagus di mata nasional pada waktu itu, ya kan? Ya mungkin puncaknya nanti ada di Wood Water Day. Wood Water Day itu hari sungai sedunia. Nah, itu ada konferensinya di Bali pada waktu itu. Tapi kita belum sampai ke sana, Mbak. Tapi kita hanya mempersiapkan dulu komunitas-komunitas di Kalsel ini. Dalam hal ini tadi jangka panjangnya maksudnya Mbak ya. Ya untuk maaf terlalu jauh tadi Mbak ya tadi. Nggak apa-apa. Artinya kualitas air yang ada di kita di Tabalong ini memang ada tercemaringan Mbak ya, kualitas airnya ya. Jadi dalam hal ini kami Bamasung sebisa mungkin kami mengurangi dampak sampah itu kepada sungai kita. Dalam hal ini sampah-sampah yang ada di sungai ini kan macam-macam bentuknya Mbak. Ada yang sampah organik, ada yang anorganik.
Kalau yang organik sih kami tidak terlalu karena dia bisa terurai seperti kayu atau batang-batang kayu seperti itu. Kalau yang non organik ya itu yang lebih banyak konsen kita untuk peserta itu memilah sampahnya itu. Karena di dalam non organik juga dia ada B3 Mbak ya, seperti botol baygon. Maaf di dalam hal ini Mbak ya, Pampers Mbak. Pampers atau yang popok bayi itu ya, popok bayi itu akan mempengaruhi Mbak. Seumpama nih Mbak ya, ada ibu hamil di bantaran sungai, beliau makan ikan di sungai itu. Nah ikan di sungai itu kan dia memakan si popok Pampers yang larut tadi. Akhirnya nanti bayi yang dilahirkan oleh ibu tadi itu stunting. Seperti itu terkontaminasi karena ibu hamil tadi memakan ikan yang di sungai. Nah ikan di sungai tadi kan memakan si bahan B3 tadi yang berbahaya itu, Pampers contohnya kan, popok bayi itu. Akhirnya anak nanti bisa kena stunting seperti itu. Dan kami juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk bagaimana sih mensosialisasikan jamban terapung. Nah seperti itu, jamban terapung. Kami tidak bisa menyebutkan wilayahnya ya, artinya masyarakat sendiri yang menilai. Kalau wilayahnya ya kalau sudah lepas dari kota Tanjung arah ke Kalo memang banyak jamban-jambannya. Jadi mulai disosialisasikan melalui kegiatan Mbak Masung ini juga selain untuk membersihkan sampah juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa dampak panjang yang akan dihadapi oleh masyarakat apabila membuang sampah ke sungai itu sangat luar biasa ya Bapak ya. Baik, Bapak selain kegiatan Mbak Masung apa saja nih langkah-langkah lain yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian sungai dan lingkungan secara keseluruhan? Kita juga sambil acara Mbak Masung ini Mbak ya, ada penanaman pohon juga. Kita di bantaran sungai penanaman pohon yang akan kita tanam di sungai-sungai yang sudah tergerus ya, mungkin agak abrasi kata orang lah atau erosi ya, mungkin seperti itu. Kita adakan juga program penanaman bibit pohon. Dalam hal ini kita dibantu oleh KPH ya, Satuan Pemerhati Hutan ya, KPH ya, seperti itu. Baik, nah ini kita memasuki ke segmen terakhir. Nah kita berbicara tentang harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat terhadap atau terkait pentingnya menjaga kebersihan sungai, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk saat yang mendatang. Seperti apa? Silakan Bapak disampaikan, Mas, silakan. Ya, terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk bisa mensosialisasikan acara Mbak Masung ini. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada PT Adaro ya, PT Adaro yang telah membantu kami sebagai inisiator pertamanya. Memang PT Adaro yang akan bermitra dengan kami, komunitas kami yang menyelenggarakannya seperti itu. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah turut andil juga semuanya, dan pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu untuk mendukung acara kami ini. Kami berpesan kepada masyarakat yang akan nanti kita selenggarakan Mbak Masung agar lebih menjaga suasana supaya tertib, aman dan lancar. Artinya sungai ini sebagai tempat kita hidup awal mula dan akan datang pun sungai itu kan tetap seperti itu ya, tidak berubah-ubah. Maka dari itu kita menjaga. Nah masyarakat tuh untuk memeriahkan acara ini tidak perlulah sambil apa kata orang tuh berenang-renang, karena memang gini kegiatan kita berisiko juga ya, kalau tidak bisa berenang jangan sampai berenang. Dan juga mungkin ada yang di atas jembatan yang menonton segala macam, mohon dijaga ketertibannya, karena di jembatan gantung sering kami ditonton orang. Ya di jembatan gantung ditonton orang lumayan banyak ya kalau di jembatan gantung itu ya, takutnya nanti kalau roboh jembatan gantungnya itu masyarakat yang menyaksikan. Artinya bisa di pinggir-pinggir sungai. Nah bisa memperhatikan seperti itu. Ya itu saja pesan dari kami sebenarnya. Dari Mas Samsul mungkin ingin menambahkan, boleh? Lanjut saja. Oke, terima kasih banyak buat mas-mas yang sudah berhadir ke sini.
Luar biasa sekali, semoga kegiatan dari Bamasung ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Animo masyarakat, dukungan masyarakat, pemerintah dan juga instansi yang lain yang ikut terkait menjadi luar biasa. Sekali lagi buat Mas Haris dan juga Mas Arifin, terima kasih banyak telah berhadir menjadi narasumber kita kali ini. Semoga dengan adanya kegiatan Bamasung dapat memberikan pesan yang positif kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan sungai. Jangan lupa untuk terus saksikan program Dialog dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Ergi Virgiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.